Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Abraham Budi dan Ibu Tabita Dasa dari Destiny Church Gresik ya. Kami sedang berbincang tentang bangkit jadi terang. Silakan Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Pak Budi, bagaimana anak Tuhan harus bisa bangkit di situasi seperti ini? Sikap pertama adalah dengar kata firman Tuhan ya. Jadi lebih banyak dengar kata firman Tuhan. Cuman begini, kadang-kadang ada kekasih Tuhan atau mungkin yang sedang mendengarkan pagi hari ini, mereka berkata, saya sudah dengar firman Tuhan, itu Radio Sangkakala gak pernah mati loh. Bahkan saya nambahin lagi lihat YouTube loh, sehari 10 khotbah gitu. Tapi kok takut ya Pak? Nah, apa yang miss di sini? Jadi ketika kita dengar firman, what next gitu Pak? Nah sebenarnya, Ibu, oke, silakan. Ya sebenarnya yang ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Saya sudah baca firman Tuhan, Alpek, kemudian doa, streaming doa, ibadah doa kita saya ikut tidak pernah ketinggalan, tapi masih takut. Yang kedua adalah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Okay. Artinya apa? Ya selama saya sudah berdoa, saya sudah baca firman Tuhan, tapi nggak melangkah dengan khotbah, tapi kita membiarkan diri kita tetap tinggal di dalam, maka kita tidak akan pernah melihat pertolongannya daripada Tuhan. Sedangkan Yesaya pasal 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu, turun atas kamu. Ya, kita sebab sesungguhnya bangsa-bangsa tinggal di dalam kegelapan. Mereka akan datang berduyun-duyun kepadamu, raja-raja mereka akan ikut berbondong-bondong ya di tawanan, oleh karena kemuliaan Tuhan sudah turun atasmu. Nah, ini yang seringkali banyak anak-anak Tuhan lupakan, bahwa kapan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ingat Matius 18, Matius 21 ya, bahwa ketika Matius 28 bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Tuhan, ajarlah mereka, maka kamu akan melihat penyertaan yang daripada Tuhan sampai akhir zaman. Jadi kemuliaan itu janjinya Tuhan diberikan untuk orang yang pergi. Kalau kita diam saja, ya nggak ngapa-ngapain. Gimana? Jadi sebenarnya makanya ada beberapa teman-teman ya yang sebenarnya situasi social distancing ini satu tanda kutip seakan-akan gitu ya, seakan-akan mengebiri kita gitu. Mengebiri bagaimana? Karena bukankah seharusnya ini masa lawatan, ini masa tuaian. Kenapa? Ketika bangsa-bangsa tinggal di dalam kegelapan, butuh terang. Nah, kalau terangnya redup, gak kelihatan. Nah, terangnya hanya mati. Sedangkan pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Pelita harus taruh di atas gantang. Supaya apa? Supaya daerah sekitarnya yang gelap itu lihat terangnya. Nah, itu yang kita harus melihat di sana. Saya dan suami bersama anak-anak dan pengerja kami yang tinggal di pastori, saya selalu berkata, aktivitas seperti biasa. Ya kalau yang ada perlu harus keluar belanja, kalian beberapa yang pengerja saya yang bagian dapur, ya kalau nggak belanja terus nggak makan malah sakit nanti masuk angin ya gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus belanja. Kadang ada beberapa hal yang nggak puasa dulu ya. Ada beberapa hal yang kita perlu ya, otomatis pengerja yang cowok-cowok oleh suami saya, tolong beli paku ke sana, tolong beli ini ke toko besi inilah ya ada banyak hal ya yang kita kerjakan ya. Yang penting tadi jangan dikuasai oleh spirit ketakutan ya, sehingga kita bisa tetap beraktivitas
tetapi kita juga harus Membatasi. karena dalam rangka yang seperti ini dan tetap SOP. Jadi setiap habis dari luar gitu ya, habis dari luar suami saya sudah siapkan di teras itu ya, di teras siapa saja, baik Ada saya, baik desinfektan, suami ya ada desinfektan. Jadi ya bukan dia rasa takut, tetapi kita harus pakai hikmat ya daripada Tuhan ya untuk disemprot ya. Jadi itu yang seringkali satu ya, melangkahlah. Dan yang kedua, jangan terlalu kita 2 Korintus 5 ayat 7 katakan hidup kita ini karena percaya bukan karena melihat. Betul. Hati-hati, fakta, kenyataan yang ada itu bukanlah kebenaran. Ya. Hari-hari ini mungkin Banyak sekali. Ada banyak Itu sekali fakta kan. memang ya. Nah, Fakta fakta memang. yang berkata Ada data. Ada pendeta loh. Enggak usah ngomong jemaat loh Ada gitu. pendeta Ini loh. pendeta dan bukan pendeta kecil, pendeta besar-besar. Ada beberapa juga yang meninggal oleh dengan dalam tanda kutip status suspek ya. Status suspek COVID-19 gitu ya. Apakah berarti Tuhan tidak melindungi mereka? Jangan ragukan perlindungan Tuhan. Ya, jangan ragukan perlindungan Tuhan. Apakah mereka tidak punya iman? Jangan ini gitu ya. Sekali lagi saya selalu berkata kepada beberapa teman-teman yang dalam tanda kutip seolah-olah kok rasanya berkata yang negatif atau menghakimi hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang sempat atau sudah dipanggil Tuhan dalam status COVID atau pasien atau suspek COVID-19 positif gitu ya, meninggalnya karena COVID-19. Saya berkata jangan menghakimi mereka. Saya bilang sekarang coba lihat Elisa di Alkitab katakan jangan ragukan imannya Elisa, jangan ragukan pengurapan yang Dia bekerja dalam sembunyi kehidupan loh ya. Elisa Dia gitu tetap ya. sembunyi dalam gua. Tapi kenyataannya Elisa mati dalam keadaan apa? Sakit. Dia mati, dia sakit, dia berdoa, tapi Tuhan nggak sembuhkan dia, dan penyakitnya itu membawa dia sampai meninggal. Apakah itu artinya Tuhan nggak melindungi Elisa? Apakah artinya itu Elisa tidak hidup dengan iman? Tidak, karena Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita pulang. Dan itu bagian dari kedaulatan Dan itu Tuhan. kedaulatan Tuhan. Kita gitu nggak ya. bisa. Ini karena ini nggak Nah, bisa. kalau kita mau ngomong apa bedanya? Ada anak-anak Tuhan, entah orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mati karena COVID-19 dengan yang mati karena kanker, karena jantung, karena diabetes. Kan ada banyak kan yang karena mungkin malaria. Mungkin ada juga yang meninggal karena DB, ada yang meninggal karena tipes. Apa bedanya? Ya kan? Berarti sebenarnya tidak berbeda, hanya beda kasus aja gitu. Beda kasus penyakitnya. Yang ini COVID-19, yang itu meninggalnya karena jantung atau karena tifus atau karena DB. Tapi sama-sama meninggal kan dalam keadaan sakit. Jadi kembali lagi yang kedua, selain kita juga harus melangkah dengan iman, karena sekali lagi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bukti bahwa kita mempercayai suara Tuhan, mempercayai firman Tuhan, melangkahlah. Berarti bangkit tadi di awal dengar firman Tuhan. Iya. Lazarus dicontohkan ya, dia Iya. langsung bangkit ya. Bangkit dari kematian. Tapi kalau dia tidak keluar dari gua, Nah. dia tetap ada di gua gitu. Karena dia terikat ya. Nah, makanya Tuhan katakan waktu Lazarus itu bukalah kain kafannya itu supaya apa? Dia bisa bergerak. Dia sudah hidup. Betul, kita dengar firman Tuhan, kita sudah hidup. Ya, kita berdoa, itu kita bernafas. Tapi kalau selama kita mengizinkan itu tali-tali kafan, tali-tali kematian tetap membelenggu kita seperti Lazarus, ya nanti kayak vampir tuh. Menakutkan. Ini harusnya setiap anak Tuhan gereja itu bangkit. Ini Dan itu dimulai dari para pemimpin, Pak ya sebenarnya. Iya. Karena ketika pemimpinnya takut, yang di bawahnya juga semakin ketakutan. Iya, itu, betul. Itu seperti terimpartasi gitu, meskipun tidak langsung kontak, tetapi begitu itu yang di dalam spirit kan tadi soalnya. spirit takut, itu juga nyebar, diikuti sama yang di bawah kita. Itu sebabnya di tempat kami besok Sabtu ini kan saya berkata kepada jemaat, apalagi ini di masa-masa Paskah. Di masa-masa Paskah kita harus ingat di situ. Apa kemenangan Paskah? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi
Kenapa kita takut dengan kematian? Bukan berarti kita cari mati loh ya. Bukan konyol juga Bukan loh. konyol loh, enggak ya. Konyol dan tidak ngikutin aturan protokol pemerintah ya. Tetap kita lakukan Saya pun semuanya. habis Tapi keluar harus melangkah dengan Nah. iman, bertindak. Kami rencana akan bagikan hampir 700 masker. Kemudian juga beberapa berkat yang Tuhan percayakan untuk kami bagikan. bagi Ya, kita vitamin. bagi vitamin, desinfektan, susu. bagi susu buat masyarakat di sekitar, anggota jemaat, kemudian juga masyarakat Warga. Okom ini di perumahan kami dan juga masyarakat di desa yang memang Karena memang ini saatnya kita jadi terang ya. Iya. jadi terang. Kalau kita dikuasai ketakutan, kita nggak akan bisa melakukan bagian kita. Iya. Ya. Cuman problemnya begini, ada banyak orang tidak tahu. Biasanya kita ini kan dibilang prajurit ya. Iya. Ini saatnya prajurit maju, Iya. bukan prajurit sembunyi. Saatnya prajurit Betul. perang. Perang, saatnya Iya. perang Betul. ya. Justru inilah saat-saat dimana kita kenapa ada banyak ketakutan? Iya. Karena tadi lupa bahwa kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. Inilah waktunya Kemuliaan kita Tuhan, terang Tuhan Nah, nyata tuh kapan? Iya. Ya ini waktu dunia mengalami kekelaman, Iya. kegelapan, inilah gereja Tuhan. Betul. kita harus pakai kuasa yang Tuhan beri dalam Iya, diri Tuhan. iya. Bukankah Markus 16 katakan tanda-tanda ini Akan akan menyertai orang-orang percaya, ngusir setan demi nama Tuhan. Setan kan musuh yang tidak kelihatan, termasuk virus ini juga musuh yang tidak kelihatan. Sama, kita bisa mengusirnya demi nama Tuhan. Ya, kemudian menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Ya, ini waktunya justru kita sekali lagi kadang saya suka pernah satu kali dengan teman hamba Tuhan gitu ya, kita sharing-sharing. Bu jangan loh Bu, nanti kalau jemaat datang bawa virus. Gini loh, saya bukan ini ya, kita ibadah tetap streaming online. Tetapi petugas-petugas kan juga tetap jemaat juga yang datang. Apakah dia juga sekali saya katakan rambut di atas kepala kita Tuhan hitungkan. Segala sesuatu sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kontrol dan perhitungannya daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tidak akan terjadi. walau istilahnya tidak akan kena. Ya. Ya, kenyataannya ada orang yang kecelakaan, kalau kita lihat, ih, kayak begitu parahnya ya. Loh, Padahal- tapi selamat orangnya. Korban kecelakaan itu jauh lebih besar loh daripada korban Nah, COVID-19. betul ya kan. Tapi ada juga yang istilah kecelakaannya enggak seberapa meninggal Iya. gitu ya. Ya, memang sudah waktunya. Saya nyambung apa yang diceritain Iya. istri saya Iya. itu semua di dalam Kontrol. Kontrol Tuhan. kendali, Betul. daulat Tuhan. Ada yang hamba-hamba Tuhan banyak sekali kekasih kita rekan sejawat yang meninggal. Bahkan juga ada yang tim dokter dan sebagainya. Apakah mereka nggak gitu SOP yang tim SOP dokter? sudah dilakukan. Sudah. Mereka Ya. pakai masker. Tapi toh nyatanya mereka harus selesai mengakhiri tugasnya selama di dunia ini hari-hari ini. Ya, tapi mereka melakukan sesuatu. Melakukan Iya. sesuatu kan, tetap Kalau bicara prajurit itu kan mereka juga pakai ketopong, pakai apa? Betul. Kalaupun di medan perang mereka kena Harus mati. peluru, ya memang sudah waktunya. Mati terhormat kan? Mati terhormat begitu. Karena perang, karena melakukan Iya, tugasnya iya, begitu. iya. Jadi spirit ketakutan jangan sampai membuat kita ini jadi Betul. tidak melakukan apa-apa Ya, akhirnya, ya. betul. Jadi ini waktunya karena justru inilah mungkin kalau kita ingat lagi seringkali kita sudah sering bahas tentang akhir zaman ya, bahwa menjelang kedatangan Tuhan ini justru ini masa keemasan gereja. Ini baru icip-icip loh ya. Nah ini baru icip-icip. Nah ada banyak anak-anak Tuhan yang beranggapan pengertian masa keemasan gereja tuh, oh gereja diberkati Tuhan seperti Yesaya 60. Iya betul, itu masa keemasan gereja di mana kelimpahan dari kekayaan bangsa-bangsa sama Tuhan disuruh simpen orang-orang fasik akan dipercayakan kepada gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan untuk melakukan proyek Tuhan di akhir zaman. Tetapi jangan lupa bukan cuma hanya itu saja, tetapi sign and wonder. Sign and wonder, tanda-tanda mujizat keajaiban. Loh, apa bedanya kita kalau gereja bikin KKR? Kita selalu biasanya kalau kita ya, apalagi yang kami ini hamba Tuhan ya, kalau kita minggu depan kita bikin KKR ya, maka apa yang kita himbau kepada jemaat? yang Bawa semua yang sakit apapun lah, yang mau mati ya perlu ya, yang mau mati bawa semua. Untuk apa? Ini waktunya kita mendemonstrasikan kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas apapun. Amin. Termasuk virus kan? Loh, itu kan virus kan juga penyakit. Ya kan? Virus juga penyakit.
Kenapa kita mesti takut? Sekali lagi pakai SOP, hikmat yang Tuhan beri dalam hidup SOP kita. tetap dilakukan. Nah, fisik kita harus betul-betul kita sebagai pelayan Tuhan harus jaga kondisi kita, fisik kita. Jadi gitu kita ya. kesini sarapan, minum vitamin. Sudah sarapan tadi, Pak? Ada sarapan lagi nanti, boleh sarapan lagi nanti. jadi seperti kita disarankan untuk mengkonsumsi banyak buah, Ya, sayur, sayur, vitamin, istirahat suplemen, yang cukup. istirahat yang cukup, olahraga, berjemur, kumur-kumur pakai air garam, itu hikmat yang Tuhan beri buat Minum kita. air lemon. Laksanakan saja, tapi tidak dengan hati yang takut. Ya. Itu hikmat yang Tuhan beri buat kita menjaga kesehatan kita. Tetapi lebih daripada itu jangan lupa kemuliaan Tuhan ini loh yang penting itu. Kalau kemuliaan Tuhan itu melingkupi kita, kuasa otoritas itu melingkupi kita, maka kita berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Itu ular naga kalajengking kita harus injak, ya kan? Bahkan firman Tuhan katakan kalau terpaksa oleh karena Injil kita harus minum racun, minum aja kalau memang kita tidak bisa menghindari, ya kan? Karena Injil ya, jangan karena nekat ya. jangan karena nekat gitu ya. Kalau istilahnya mungkin kita lagi penginjilan di mana dan orang istilahnya meracun kita, minum aja, kita tidak tahu itu racun atau tidak, ya kan? Ya kalau Tuhan belum waktunya kita untuk pulang ya, saya percaya walaupun itu racun, betul-betul racun yang mematikan, Tuhan katakan belum pulang, waktumu belum selesai, tugasmu belum selesai, masih banyak tugas dan panggilan yang harus kita selesaikan. Walaupun diracun yang mematikan pun tidak akan, Tuhan pasti luputkan. Tapi kalau sudah waktunya ya tidur di rumah pun tidur di rumah pun selesai. Begitu. Ya. Jadi apalagi yang kita takutkan. Jadi Anda yang para prajurit perlengkapi dengan senjata, Ya. SOP dilakukan, Ya. dan majulah perang. Nah, Ini saatnya perang. Nah, sekali lagi banyak anak-anak Tuhan yang lupa satu senjata yang Tuhan beri, Mbak Wahyu, dalam perlengkapan perang. Bukan cuma ketopong keselamatan saja, bukan cuma hanya baju sirah keadilan, bukan cuma hanya ikat pinggang kebenaran. Jangan lupa kasut kerelaan memberitakan Injil. Selain daripada jangan lupa kalau maju, ini yang namanya perisai, dan itu iman, dan harus pedang dikenakan roh. seluruhnya loh ya. Ah, itu Nggak harus boleh dikenakan didiskon seluruhnya. loh itu. Iya. Perlengkapan Kalau senjata. Bisa salah satu aja. Kalau itu lengkap baru Iya, kemuliaan baru. Tuhan Kasutnya, dinyatakan. kasutnya enggak dipakai, cuma hanya pakai semua perisai, pedang, kemudian Dan saya tambahkan lagi tentang pedang roh itu sangat powerful. Kalau kita hanya perlengkapan ketopong selamatan kurang pedang roh, itu sama seperti prajurit yang disiapkan dengan senapan yang mutakhir, Tapi nggak ada nggak pelurunya. Sama ada begitu banyak orang percaya hari-hari ini sudah diperlengkapin oleh Tuhan, tapi tidak dipakai pedang rohnya. Apa? Firman Tuhan. Ya. Ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, deklarasikan Mazmur 91, Yesaya 60, itu akan jadi sebuah kenyataan di hari-hari ini. Dan saya sangat percaya ketika firman diucapkan, diperkatakan, itu akan memunculkan iman kita. Firman itu iman muncul ketika kita banyak dengar firman Tuhan. Dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Bilangan 14:28 dia berkata, seperti apa yang engkau ucapkan di hadapanku, itulah yang kulakukan. Tuhan akan lakukan. Ketika saudara memperkatakan firman, kau memperkatakan kesembuhan, engkau memperkatakan lawatan, jiwa-jiwa tuayan hari-hari ini, itu juga akan terjadi di hari ini. Jadi kekasih Tuhan, jangan takut. Karena hari-hari ini Anda dipanggil untuk maju berperang. Bukan perang konyol ya. Bukan perang konyol, tetapi Anda harus tetap pakai perlengkapan senjata, tetap gunakan protokol keselamatan, tetapi tetap jadi terang dimanapun Anda berada. Saatnya mungkin ada tetangga kita nggak bisa makan karena mereka nggak bisa bekerja. Kita boleh keluar kok, kasih mereka makan. Betul. Gitu. Jadi ini jangan waktunya. hanya bersembunyi di dalam rumah ya. Baik, kekasih Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang mungkin Anda takutkan, Anda khawatirkan. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Silahkan telepon, SMS, WA, bisa Anda manfaatkan untuk bersaksi juga apa yang sudah Anda kerjakan di tengah-tengah situasi seperti ini. Apakah terang Anda muncul? Apakah terang Anda bersinar? Di mana Anda ditempatkan? Silakan. 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.